Baik, kita mulai aja kuliahnya. Oke, saya share screen. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita gagal untuk menjalankan time series karena ternyata di Orange yang baru ada masalah di model Arima sama VAR-nya. Jadi sarannya bisa, tapi ini gede banget nih. Bisa download file VirtualBox Ubuntu Desktop Minimalis 1804 Orange 3 OVA itu bisa dijalankan di VirtualBox, cuman besarnya 12 GB. Bisa diambil di LMS Sono Center ORID/pustaka. Nah, untuk minggu depan karena udah persiapan buat apa sih namanya UAS, untuk minggu depan kuliahnya pakai email aja. Silakan kalau ada pertanyaan silakan kirim email. Itu minggu depan ya. Jadi buat pertanyaan silakan kirim email. Tidak ada kuliah pakai Zoom-nya. Nanti kita tanya jawab pakai email aja. Bisa emailnya mulai dari sekarang sih. Jadi silakan untuk minggu depan untuk persiapan UAS kuliahnya pakai email karena materinya sudah habis sih sebenarnya. Oke. Nah, saya akan masuk ke kuliahnya langsung. Ini dia. Jadi ini ada time series yang kemarin gagal, kemudian ada network, image embedding berhasil, terus text mining dan sebagainya. Oke. Cuman kalau mau enak silahkan download file OVA itu dan coba jalanin di VirtualBox. Saya sudah jalanin di VirtualBox, bentuknya kira-kira seperti ini. Oke. Saya akan masuk. Ini bentuknya kayak gini sih, kayak Ubuntu biasa aja. Cuman ini minimal, maksudnya tidak ada Office segala macam, nggak ada. Yang ada cuma Orange-nya doang. Oke. Jadi tapi di sini ada Python, R dan sebagainya ada. Jadi semua materi yang ada di sini di kuliah ini sebenarnya ada di sini. Jadi di sini kan Orange doang yang saya ajarin. Sebenarnya ada R, ada Python dan sebagainya. Cuman kalau diajarin takutnya nggak kuat pada. Jadi ini materinya ada, Python ada, Keras ada, TensorFlow ada, semuanya ada. Oke. Khusus untuk hari ini kita akan coba lihat ini time series. Kemudian kita akan coba main-main dengan Python dan teman-temannya ya. Oke. Ini kita coba lihat range canvas. Nih kita jalanin. Di sini mudah-mudahan nggak masalah. Kalau kita lihat versinya masih versi yang lebih lama 323 ya. Yang baru 35 sekian lah, lebih bagus. Tapi kagak ada time seriesnya. Oke, ini saya tutup aja. Ini time seriesnya. Oke. Nah, kita akan coba lihat di ini dulu ya. Di Yahoo Finance. Ini R. Time series. Ini ada Yahoo Finance. Oke. Alah, kok jadi kayak gini sih bentuknya. Ini dia. Yahoo Finance. Jadi kita ambil Yahoo Finance, terus kita bisa lihat distribusinya, terus kita bisa melakukan analisa dari situ. Oke, coba kita lihat Yahoo Finance. Oke, kita bisa lihat harga saham ini Amazon, AMZN itu Amazon, Google, Apple, Facebook, SPY nggak tahu, DJI, TNX nggak tahu. Kalau mungkin yang lebih beken buat kita Google kali ya. Oke, download. Ya. Waduh. Oke. Kita coba nge-web dulu ya. Takutnya ada masalah di internetnya dia. Saya belum ngecek soalnya. Google. Mudah-mudahan nggak ada masalah internetnya. Oh bisa. Cuman saya jadi nggak bisa akses ke Yahoo Finance nih. Waduh.
Coba kita download, jangan 2000. Downloadnya jangan dari 2014 ya. Kita akan download dari yang dekat aja. 2015, 2016. Ya, susah banget sih. 15, 16, 17, 18 lah biar mudah bisa dia. 18 ya. Coba ini ke 2022 ya. Hari ini bulan apa sih? Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang Juni ya. Tanggal 21. Oke. Oh, which coba ini ke 1 Juni lah. Ini dari 2019. Kalau nggak bisa seru nih urusannya. Ya, parah ini. Oh nggak bisa. Waduh. Mendingan yang itu ya, masih bisa ya. Aduh, ternyata nggak bisa ngedownload dia, parah. Jadi scriptnya udah mulai error ini. Oke. Soalnya kalau nggak bisa ke download ya sama juga bohong nggak bisa, Facebook nggak bisa semua nih berarti. Oke, kita coba di sini aja ya. Kita percobaan lagi. Locate orange data, orange console. Nggak ada. Orange canvas, Anaconda 3, Env, orange 3, pin, orange canvas. Oke, kita akan download pakai yang ini aja. Kemudian saya transfer ke sana. Parah ini tekniknya. Oke, coba kita lihat time series. Yahoo. Download. Nah, dia mau di sini download. Di sini mau download dia. Oke. Sekarang saya akan data, save data. Save as. Saya kasih nama Google Tab. Kepaksa pakai 2 program karena yang satu nggak mau dia. Oke. Save. Ini Google ya, Google. Oke, 1394 data yang berhasil diambil. Sekarang saya harus ambil. Oke. Yes. Oke. Itu tadi ada paper jurnal yang lagi saya review sih. Oke. If config 1752. Sekarang dari sini SSH. Coba kita lihat dulu lokasinya ada di mana dia. Itu ada di Google Tab, ada di home directory-nya Ono at Dell. IP address-nya 1752. Oke. 1752 saya akan ambil dari sebelah sini. Oke. Sini. Oke. (1752)
Google saya ambil. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambil. Oke. Jadi udah diambil Google tab-nya itu. Kalau kita lihat Google tab seperti ini datanya ya. Ini ada date, time, high, low, open, apa segala macam. Oke, sekarang kita akan coba baca. Oke, data file. Ini nggak berhasil. Ini remove. Ini nggak bisa, nggak Google Finance-nya. Kepaksa saya harus ngambil dari sini, masuk ke sini Google Tab. Reload. Oke, kita punya date, time, terus high, low, open, close, volume. Oke, nah kita udah dapat datanya. Jadi karena ininya nggak jalan ya. Jadi Yahoo Finance-nya nggak jalan, jadi saya ambil datanya dari sana. Coba kita lihat belum. Bentar. Ini udah time series sih, datanya udah time series ini. Coba kita lihat datanya, harusnya udah time series, harusnya aman. Nih. Oh, ini date-nya udah high low. Nih, date-nya ada. Jadi kita bisa lihat ini data time series-nya udah ada. Oke. Sekarang kalau kita mau ngelihat, ini data table-nya udah beres. Sekarang coba kalau kita lihat line chart dulu aja ya. Ini data yang kita bisa lihat dari harga Google, harga tertinggi. Ini low-nya kayak gini, open-nya kayak gini, close-nya kayak gini, volume, adjacent. Nah ini kita bisa lihat datanya pakai line chart. Oke. Sekarang kita bisa melakukan modeling, bisa pakai VAR, bisa pakai ARIMA. Saya udah lupa caranya, kita coba lihat aja gimana. Dia akan forecast step ahead 4, jadi dia akan memforecast, jadi dukun ya, dia akan memprediksi 4 langkah ke depan yang ini ya, 4. Oke, bisa diatur di situ sebetulnya. Terus di sini ini 3, bisa kita naikin sih 4 misalnya, jadi sama. Oke, sekarang kalau kita mau ngelihat line chartnya, ini forecastnya, kita bisa lihat forecastnya time series. Sorry, oke. Kalau mau dicampurin kayak gini, gak mau dia. Forecast. Oke. Coba kita lihat. Kok nggak ada? Forecastnya. Bentar. Kita lihat ininya dulu ya, contekan. Saya udah lupa, lama nggak main kayak ginian, jadi lupa, biasalah. Big data time series. Oke. Kita lihat ke bawah. Time series. Di sini ada VAR model. Programnya mungkin ada yang miss. Nih modelnya, ini 10 step ahead yang dilakukan. Yahoo Finance VAR model, harus kayak gini dia. Gitu.
Dengan cara ini kita bisa ngelihat dua. Ini harusnya keluar ininya, yang titik-titik ini adalah hasil ininya ya, hasil forecasting. Yang solid ini data aslinya. Kira-kira bentuknya kayak gini. Kita akan coba. Jadi Yahoo Finance-nya nggak ada. Jadi kita pakai read data. Mungkin itu yang bikin gara-gara juga sih. Coba kita lihat. Nih. VAR model. Forecast. Tapi nggak keluar. Harga tertinggi, harga terendah. Tapi ini nggak keluar, ini mungkin kecil banget jadi nggak kelihatan. Bisa nggak saya ini ya? Ini soalnya ini rentang waktunya sekitar berapa, 2 tahun lebih, 2018 sampai 2022. Sementara saya hanya forecast beberapa titik di depan sini, jadi kayaknya forecastnya nggak kelihatan. Oke, forecastnya nggak kelihatan. Gimana caranya biar kelihatan? Waduh. Coba kalau kita pakai yang ini gimana hasilnya? Ini forecast masuk ke forecast. Harusnya ada forecastnya di ujung sebelah sini, cuman karena data saya terlalu banyak, jadi nggak kelihatan forecastnya. Bisa nggak saya rubah ya? Bentar. Saya mau ngerubah nih sebenarnya. Waduh, gimana cara ngerubahnya? Time slice coba ya. Coba. Oke. Saya coba time slice ya. Remove. Oke. Nah, ini. Jadi kita lihat tahun 2000 yang terakhirnya aja ya. Oke. Tapi nggak kelihatan forecastnya. Oh, dia lagi jalan. Time slice-nya jalan tapi susah ngelihat forecastnya. Forecastnya nggak keluar ya. Ya, paling nggak kita berusaha. Harusnya bentuknya kayak gini kalau berhasil. Nih kayak gini kelihatan. Jadi kita bisa perkiraan range dari harganya akan seperti apa. Gitu. Dia dapatnya range sih. Jadi forecast nggak bisa, oke harga pasti sekian, nggak bisa. Dia bisa ngasih range. Kira-kira perkiraan akan seperti ini. Perkiraan seperti ini. Jadi bisanya range aja. Jadi bentuknya kayak gini doang ya. Oke. Mana sih? Ini masih 2017. Waduh. Oh. Ini harus dirubah.
lama banget ya. Bisa dimainin tapi nggak kelihatan, tetap. Gimana caranya? Bisa nggak di sini saya ajar dari sebelah sini ya, di data table. Data table ini saya buang sih sebenarnya, terlalu banyak. Karena terlalu banyak data, kita nggak bisa kelihatan forecastnya. Coba, maksudnya saya mau delete ini. Coba kalau delete gini bisa nggak? Nggak bisa. Susah. susah. Oke. Di sini ada select row, paint data sampler, select column. Saya mau delete sih sebenarnya. Di sini nggak ada. Purge domain. Kalau enggak ini date is below, gimana caranya masukinnya? Date-nya di bawah 2022 0101. Nggak bisa. Harusnya bisa, cuman nggak mau. Ya, susah ternyata. Paling gampang mendingan dari sini langsung. Jadi saya bikin dari sini lagi. Ini kan 2016, saya rubah tanggalnya di sini lebih gampang. Coba. Ini percobaan lagi ya. 2018, 2019, 2020, 2021 September ya. 2022 lah. Oke, jadi dari Februari tanggal 1 sampai ini. Coba kita download. Cuman 94 data. Atau saya tambahin lagi, saya geser lagi. Download. Cuma 54 data. Save data. Oke. Sekarang coba saya transfer file. Coba dari sini kita ambil, udah diambil datanya. Oke. Sekarang kita akan load lagi, reload 52 instance. Oke. Coba ini saya buang aja, ini saya buang aja. Ini saya buang aja. Sekarang saya akan masukin ke sini. Coba kita lihat di sini. Nih, datanya seperti ini doang dari April sampai Juni. Oke. Harga open kayak gimana, ini kayak gimana. Coba kalau forecastnya diaktifin, bisa nggak dia? Ini forecastnya masuk. Nggak kelihatan Di sini harusnya ada forecast nih. Di ujung sini forecastnya sih.
Forecastnya nggak keluar. Gimana supaya keluar forecastnya? Pening. Jadi ini masalah di sini, nggak bisa keluarinnya, nggak tahu kenapa harus oprek-oprek lagi. Udah lama saya nggak mainan kayak ginian, jadi bingung. Jadi forecastnya tetap nggak keluar, nggak tahu kenapa. Oke, oh ini keluar nih, forecastnya keluar di sini. Oke, tapi kenapa yang ini nggak keluar ya? Tapi keluar tuh, di sini keluar forecast sih, ada yang keluar forecastnya. Cuman yang lain nggak keluar, kenapa ya? Penasaran aja. Ya. Cuman bisa keluar lah, di sini ada yang keluar forecastnya. Coba kalau kita ganti, forecast ke situ, nih forecastnya keluar juga, sama hasilnya nggak beda jauh. Nah yang ini keluar nih, volume keluar, ini keluar, jadi bisa keluar. Yang bisa keluar bagus ternyata yang VAR. Yang VAR-nya lebih bagus, yang Arima cuma satu doang yang keluar. Sementara yang VAR bisa keluar semua. Jadi bentuknya kira-kira cuma gini aja, forecast-nya. Jadi kita bisa nebak kira-kira tanggal-tanggal ini harga seperti apa. Kira-kira seperti itu aja. Dengan cara itu, tapi ini jangan dikerjain serius ya. Soalnya udah gitu seringkali orang akhirnya dipakai buat judi. Kira-kira harga bakal naik atau turun. Kita perlu jual saham atau kita beli saham. Ya ini makhluknya sih sebenarnya. Jadi jual beli saham kita perlu dukun buat melihat, menebak kira-kira harga akan naik atau turun. Jadi polanya seperti ini aja sih. Jadi programnya cuma kayak gini doang sih. VAR model yang bagus ya. Coba kalau saya naikin. Pak Ono trading saham juga, Pak? Enggak. Haram. Tradingnya trading ini. Tradingnya trading apa sih? Bitcoin. Ilmu aja. Nih bisa kita lihat nih. Yang lainnya kelihatan nih ya. Ini saya gede ini. Tadi kan cuman berapa? Sekarang saya naikin jadi 10. Jadi kita bisa ngeliat ke depan. Tapi ini semakin jauh kita forecast, probabilitas salahnya makin tinggi sih. Jadi forecast yang benernya kira-kira yang hari kedua, hari 1, 2, 3 itu kemungkinan harga masih bener lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi gitulah kira-kira ya cara mainnya. Jadi programnya cuma kayak gini doang sih. Cuman ini ternyata yang Yahoo Finance-nya nggak jalan. Jadi intinya kita perlu download data time series, kemudian kita load lagi. Ini pakai 2 program, versi baru, versi lama. Oke, kira-kira beres ya, kebayang tekniknya. Nah, sekarang kita akan, sebenarnya semua udah kebahas, kita akan ganti topik nih, bentar. Coba saya lihat dulu materinya, sebagian besar udah kena sih. Time series sudah kebayang, oke. Network udah kebayang kemarin. Image analysis sudah kebayang, terus text mining. Text mining ya, kita coba text mining. Text mining udah sering dibahas sih waktu di awal-awal pertemuan semester itu sering dibahas text mining, jadi harusnya udah kebayang. Mungkin yang belum kebayang yang ini doang nih, pakai New York Times, pakai The Guardians. Kita akan coba lihat New York Times sama The Guardians aja ya. Oke. Nih saya tutup dulu. Remove all. Oke, kita akan ganti topik, kita akan masuk ke text mining. Text mining. Oke, kita akan pakai datanya bisa dari New York Times, bisa The Guardian, bisa Wikipedia, bisa Twitter dan sebagainya sih sebenarnya. Jadi dia bisa baca data macam-macam. Kalau nggak salah yang Guardians ini yang free. Coba bentar lihat. Bener free nggak? Guardian IP-nya. Nah, ini ada key test-nya ini free. Oke. Terus kita tinggal masukin keywordnya apa. Ini Jokowi kebetulan. Kita set 2000, sekarang 2000 berapa sih? 2022 ya. 2022. 2000 April Mei. Ya, balik lagi.
2022 Maret, April, Mei, Juni. Tanggal 1 aja lah ya. Nah, supaya nggak terlalu banyak datanya, kita ambil dari 2021 apa 2022 awal lah. Kalau nggak terlalu banyak datanya. Kasihan komputernya, setengah mati. Sorry. Maret ya, dari Maret. Jadi dari bulan Maret ke bulan Juni, saya akan ambil headline, konteks, sama HTML. HTML perlu nggak? Nggak usah. Ya udahlah. Search. Kita search di Pak Guardian, kita dapetin 10 artikel. Nggak dapet ini. Waduh, berarti parah banget nih. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Jadi ini cancel aja. Kepaksa pakai yang ini, kepaksa. Jadi kadang-kadang, ya ini kita buang. Remove all. Oke, sekarang kita masuk ke text mining. Guardians, mana Guardians? Ini Guardians. Nih, coba kita lihat tuh tes. Oke. Coba ini 2000. Oke. Ini bulan Juni. Geser. Tanggal Mei. Tanggal 1. Oh, please provide query. Jokowi. Search. Oke. Dia dapat 5 artikel yang ada kata Jokowinya. Kalau 5 mungkin kurang banyak ya. Jadi saya geser aja waktunya ke bulan Januari. Februari, Januari. Ini Januari 2021 mau kejauhan atuh. September, Januari 2022 ya. Coba search. Dapat 10 artikel, dapat 2. Kok dapat 2 cuman? Berarti bener tadi ya. Jokowi nggak menarik berarti buat orang Amerika. Nggak banyak artikel tentang Jokowi. Parah. Jadi kata Jokowi tidak menarik. Saya dapat cuma. Coba Anies, Pak. Hah? Anies coba. Anies gini ya? Iya. Anies tuh nama ngeteng soalnya. Bisa banyak Anies. Iya, bisa banyak ya. Soalnya Anies, nama Anies banyak. Kalau Jokowi kan Iya. dikit. Ini bisa banyak banget tuh, lama banget tuh. Banyak dia dapatnya. Tuh udah 300. Waduh, jangan Anies bahaya banget. Coba kita rubah waktunya ya. Jangan dari Januari. Kalau Anies Baswedan nggak bisa ya? Cobain. Belum nggak tahu, kita coba aja. Anies Baswedan. Yang lagi ramai mah Ganjar sih sekarang mah. Oke, Anies Dukung siapa, Pak? Capek sama aja. Oke, kita dapat 100 artikel. Oke. Kita pengen lihat di Guardian sebenarnya di Amerika ya. Sekarang kita akan bikin koordinat pakai back of words. Atau jangan back of words dulu ya. Saya akan buang kata-kata yang tidak dibutuhkan. Caranya pre-process text. Mana pre-process text? Mana nih pre-process text? Ontologi, word cloud. Kok nggak ada? Oh, ini dia. Fungsinya pre-process text adalah membuang kata-kata yang nggak kepake, kayak dan, di, ke, dari itu nggak kepake itu kata-kata itu. Kan kita cuma pengen dapat isu apa yang utama dari keyword Anies tadi ya. Ini harus pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris ya. Salah ini. English. Stop words-nya Inggris, kemudian regular expression-nya ke word yang akan dijadiin token, kemudian udah itu aja sih yang pentingnya. Oke. Oh, ini ada error nih, tokenization should be placed before normalization. Ini saya rada ngaco nih, coba mau nggak ya?
Kalau back of words itu intinya dia akan ngitung kata Anies ada berapa, kata Baswedan ada berapa, kata Jakarta ada berapa. Dengan cara itu dia bisa dapetin koordinat sih sebenarnya. Jadi teks ini koordinatnya kata Anies ada berapa. Kalau kita koordinat kan X Y Z, biasanya X Y Z. Cuman X, Y, Z-nya diganti jadi kata-kata. Biasanya kan kalau kita dapetin satu titik kan X-nya 10, Y-nya 2, Z-nya berapa, dapat titik itu. Nah, sekarang titik tadi dibuat dari kata-kata. Jadi X, Y, Z-nya diganti jadi kata-kata. Cara ngitungnya pakai back of words. Jadi fungsinya back of words adalah menghitung kata. Terus kita dapetin koordinat dari teks tadi. Ini fungsi back of words itu bisa dipakai buat menghitung apa ya namanya? Jadi kalau ada dua tulisan, koordinatnya sama persis, kemungkinan besar tulisan ini plagiat karena jumlah katanya sama. Gitu. Jadi cara ngecek plagiat dengan cara back of words ini sih sebenarnya tekniknya. Oke. Coba kita lihat term frequency count, dokumen IDF. Oke, udah dapat 95 teks. Oke, sekarang kita bisa lihat word count. Ini Anies Baswedan ya? Ih, lama banget ya. Lama banget Kayaknya back of words harusnya di belakang sini harusnya. Duluan. Nggak ada, ini lama banget ya. Coba. Saya cancel dulu ya. Saya balikin dulu. Nih, The Guardians-nya di sini. Back of words duluan. Oke, kemudian back of words masukin ke preprocess text. Oke, terus masukin ke sana. Ih, lama banget ya. Ngitung. Ya, lama dia ngitung. Coba sambil itu saya pengen nyoba ini kenapa Danish language-nya? English. Ini Inggris juga nih. Tapi nggak dipakai sih. Saya pakai WordNet Lemmatizer. Ini buat dapetin token sih. Oke. EFGH English. Oke, kita cobain. Keluar nggak? Keluar. Kelihatan yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak di sini? Kata kunci yang dipakai adalah Anies Baswedan. Yang keluar adalah Rusia, Ukraine, urusannya Rusia, Australia, Putin. Apa hubungannya sama Anies Baswedan coba? Parah banget. Jadi parah. Ini di Guardians parah banget. Jadi walaupun kita pakai Anies Baswedan, keywordnya yang keluar Ukraine, Rusia, perang. Parah. Jadi entah kenapa jadi kayak gitu. Karena keluarnya jelek kita remove ini, kita ganti pakai Wikipedia. Coba Wikipedia kita ganti, masukin kata kuncinya Anies Baswedan. Baswedan bener nulisnya gini ya. Language-nya kita ganti bahasanya Indonesia. Kita search. Kita search-nya dapat 3 artikel, 4 artikel, 5, 6, 7, 9, 10 artikel yang ada Anies Baswedannya di Wikipedia. Nah, cuman kita masalah di sininya kita tidak bisa pakai bahasa Inggris, kita harus pakai bahasa Indonesia sih sebenarnya. Di sini terutama pakainya bahasa Indonesia. Stop words-nya harus bahasa Indonesia.
Kemudian di sininya pakai bahasa Indonesia, ini nggak bisa nih. Kepaksa pakai WordNet Lemanizer ini ya, karena dia general. Oke, dan kita akan dapatin tokennya per word. Oke, nah ini kita lihat coba hasilnya. Nah ini masalah nih. Dalam itu sesuatu yang tidak ada artinya sih sebenarnya. Jadi harusnya dalam ini hilang. Tapi Anies Baswedan, ternyata yang menarik dari Anies Baswedan adalah dia itu urusannya banyak ke pendidikan, mengajar. Ada Sandiaga Uno dalam kehidupan Anies Baswedan, ada novel Baswedan, polisi, Polri, korupsi. Jadi novel nempelnya sama Polri, korupsi ya. Aniesnya sendiri nggak kelihatan, Aniesnya sendiri kelihatan pendidikan universitas sih, gitu. Jadi kita bisa lihat apa ya, isu yang berada di sekitar seseorang, tapi ini isunya adanya di apa sih namanya, di Wikipedia. Oke, ini ada kata R, ada kata A, ini harus dibuang-buang, ini dua ini R A, janji itu susah ngelihatnya, ini kutip buang, dibuang, ini ada kurung buka kurung tutup dibuang, jadi ini harus dimasukin lagi ke dalam stop words-nya, harus ditambahin supaya hilang nih, kurung-kurung ini hilang. Jadi kita bisa ngelihat yang lebih spesifik lagi. Itu Anies Baswedan. Coba kita lihat lagi, kita ganti ya Wikipedia. Ternyata lebih bagus Wikipedia ya. Jokowi. Jokowi 45. Oke, cuma dapat 5. Ini 2 orange jalan sekaligus loh ini. Makanya ini rada-rada lemot karena ada 2 orange jalan sekaligus ini. Oke, coba kita lihat Jokowi. Ini masih Anies yang ini. Masih Anies. Oh, oke, ini lagi jalan. Nah, sekarang dia kalkulasi lagi, coba kita lihat sekarang. Nah, ini Jokowi adalah presiden kabinet Surakarta, Projo tuh siapa nggak tahu gue. Kapolri ada Anies di situ rupanya. Menteri, wali kota Anies Baswedan, kenapa jadi nempel ke Jokowi ya di sini ya? Jadi ternyata ada Anies cukup dominan di tulisan tentang Jokowi, ada Aniesnya sebenarnya. Oke, jadi kira-kira kayak gini nih. Tapi nanti kalau mau ngelihat kenapa ini ada Aniesnya, harus lihat tulisan aslinya sih. Untuk lihat tulisan aslinya caranya cuma gini doang. Ini masuk ke data. Kita bisa lihat data table. Ini ya, Wikipedia masukin ke sini data table. Nah, ini dibaca nih. Baca satu-satu lu mabok dah. Summary. Nah, ini nih. Ini kontennya. Bisa dibaca satu-satu nih. Ini ada Anies Baswedan. Ini ada Aniesnya nih. Jadi dalam artikel tentang Anies Baswedan ada kata Jokowi, makanya masuk dia. Projo adalah organisasi kemasyarakatan pendukung Presiden Indonesia yang ada organisasi kayak gitu ya. Tengah arti orang. Bu Badrodin Haiti, kepala apa Muhajir Effendi, Menko bidang ini. Oke, jadi bisa kelihatan kenapa ada kata-kata itu, kita bisa lihat dari tulisannya langsung sih. Oke, ini tulisan yang hasil kita ambil di Wikipedia. Dengan cara yang sama, kita bisa bikin tulisannya itu pakai baca di media biasa juga bisa. Jadi tapi manual banget nanti masukinnya. Karena itu pada dasarnya adalah file text sih, file Excel. Dan file Excelnya nanti bisa dibaca pakai ini. Oke. Kira-kira kayak gitulah. Oke, sekarang kita akan coba lihat ini udah dulu, coba kita lihat. Jadi sebagian besar udah beres sih sebenarnya materi.
Unsupervised learning itu kemarin udah digabungin sama ini sih sebenarnya, sama image analysis, itu pakainya unsupervised learning. Jadi pada dasarnya kita ngitung distance, jarak antar fitur kita hitung ya. Oke. Nah sekarang saya akan ngasih lihat yang susah dan tidak akan ada di ujian sih sebenarnya. Tapi itu di dunia nyata pakainya seperti ini. Itu. Ini saya tutup aja supaya tidak terlalu berat. Close visual saving. Nah di sini, sini. Jadi kalau itu tadi orange hidupnya jadi enak kalau pakai orange. Coba kita lihat yang bukan orange. Close saving. Kita bisa lihat spider 3. Nah ini coding pakai Python. Ini dunia nyata. Jangan khawatir tidak ada di ujian yang ini. Ini buat buka wawasan aja. Jadi dunia nyata sebenarnya kayak gini. Dunia nyata kayak gini sih sebenarnya. Oke. Cuman saya nggak berani ngajarin yang ini. Soalnya Anda harus kuat Pythonnya dulu. Kalau Pythonnya kagak kuat, diajarin pingsan-pingsan dah lo. Oke. Jadi codingnya kayak gini sebenarnya. Coding benerannya kayak gini. Orange juga kalau kita lihat codingnya juga Python. Oke. Nah ini kita melakukan analisa time series dari data IoT, Internet of Things, pakai keras. Cuman harus ngerti keras itu apa segala macam ya. Ya nggak apa-apa lah, terima aja pakai keras. Oke. Terus kita algoritmanya LSTM, kira-kira kayak gitu. Dipakai. Kalau kita ngelihat program seperti ini, jangan pusing dulu. Saya akan coba ngasih lihat yang ini ya. Nih, image classification. Jadi kita pakai keras, kita melakukan image classification. Oke, image-nya sendiri ada di kita makanya TensorFlow. TensorFlow itu kalau mau ngelihat makhluknya seperti ini sih sebenarnya. Ini konsepnya ya, TensorFlow. Konsepnya kira-kira kayak gini. TensorFlow itu neural network. Nah ini dia. Nih TensorFlow kita bisa ngelihat kayak neural network sih sebenarnya. Bisa kelihatan nggak ya neural network? Ini kayak gini lah. TensorFlow yang neural network. Nah ini bentuknya kayak gini sih. Neural network program yang dipakai namanya TensorFlow. TensorFlow yang bikin adalah Google, kemudian dia free-in. TensorFlow bisa diakses pakai Python, kira-kira kayak gitu. Nah, bentuknya adalah kita load dulu subroutine TensorFlow-nya, kemudian kita ambil TensorFlow class dataset. Ini ada datasetnya untuk gambar, bisa diambil di sini nih. Kita ngambil dataset, oke. Sorry, yang ini ngambil dataset, oke. Kemudian, jadi saya harus kasih gambar dulu. Program yang kita lihat di depan hidung ini adalah berusaha untuk mendeteksi, menebak ini angka apa. Bentuknya gambar lupa, JPEG atau PNG lupa. Cuman nanti programnya akan berusaha mendetek ini gambar apa sih sebenarnya. Gambarnya angka berapa, angka 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini load, datanya di load dulu. Kemudian kita bisa, ini kebetulan dia select, dan ini kita ada train, ada test, ada train data, ada test data. Ini intinya di sini ya. Ini buat ngebagi dari data yang ada, sebagian buat training, sebagian buat ini test data. Kemudian di sini ini adalah subroutine buat bikin neural networknya sendiri. Jadi di sini ada model add, convolution 2 dimensi, max pooling 2 dimensi, flatten, dense, dropout, dense, segala macam. Ini semua urusannya adalah bikin
neural network. Oke. Kalau mau gampang cara mikirnya udah aja terima gitu. Terima aja. Bisa dimodifikasi karena di sini ada parameter-parameternya sih sebenarnya. Ada 28 lah, ada 22, ada ReLU, ini parameter semua nih. Bisa ada softmax, ini parameter semua. Oke, bisa kita rubah-rubah. Kemudian kita analisa data gambarnya pakai Adam. Kalau ingat di Orange itu ada Adam juga. Kemudian kita evaluasi modelnya di sini sampai berapa besar errornya. Jadi ada training data, ada tes data. Ini ada train, ada tes nih. Oke. Nah, ini kita evaluasi pakai tes data. Oke, seberapa besar errornya. Kemudian udah gitu di bawah sini, yang paling bawah sini. Ini paling bawah. Ini kita prediksi. Ini gambar nomor 111, gambar apa nggak tahu. Kita prediksi itu bener nggak sih angkanya berapa. Coba kita run, ini saya running. Ini program yang dipakai Spider ya. Spider tuh kayak apa ya? Kayak ini dia lagi. Kok banyak error kayak gini ya? Mudah-mudahan nggak masalah nih. Tapi kok banyak errornya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya ada 60.000 data untuk training, ada 10.000 buat testing. Jadi kita bisa ngelihat seberapa jauh errornya sih sebenarnya kayak gitu doang. Jadi ada 60.000 buat training, ada 10.000 buat testing. Sekarang dia lagi ngitung. Nah ini yang penting error loss-nya ini ya. Sorry, ini saya geser ke sini. Ini akurasinya 0,9 hampir 100%, 92% akurat. Jadi kita tertarik sama tingkat keakuratannya buat deteksi gambar tadi ya. Jadi gambarnya cuma angka 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan berbagai bentuk. Teknik yang sama ini bisa kita pakai buat deteksi plat nomor motor atau mobil di parkiran. Nah, ini waktu iterasi pertama dia dapat akurasi 93%. Dia iterasi kedua, dia mulai akurasinya mendekati 100%. 96,8%, hampir 97%, jadi errornya cuma 3%. Nih kita bisa lihat. Tapi ini datanya puluhan ribu nih ya. Jadi kalau udah data puluhan ribu kita tidak pakai Orange sih sebenarnya. Kalau data udah banyak banget kita udah makainya Python gitu. Cuman mau masuk ke sini saya rada-rada nggak berani ngajarin. Oke, takut pada pingsan. Tapi ini tidak akan keluar di ujian. Ini buat gambaran aja. Jadi prosesnya kira-kira kayak gini, yang benerannya sih kayak gini sebenarnya. Cuman pakai Orange pun udah bisa cari duit sih sebenarnya. Oke, ini loss-nya makin berkurang terus. Tingkat keakuratannya makin naik, udah 97% akurat. Dia naik terus pelan-pelan. 97,35. Oke. Sekarang oke. Aduh, ada di bawah ini. Coba display ya. Biar kelihatan bawahnya. Ini kelihatan, dia berhasil bilang ini gambar. Kalau kita sebagai manusia bisa lihat ini bawah angka 4. Dia bisa tahu juga ini angka 4, kelihatan angkanya 4 di situ. Coba kita ganti ya indeksnya. Jadi kita udah dapat model. Jadi yang di atas ini yang epoch 1, epoch 2 itu adalah untuk cari model. Jadi modelnya udah berhasil dia dapetin dengan tingkat akurasi 97,35%. Jadi lumayan akurat banget, 97%. Sekarang saya akan ganti nomor ininya ya. Ini kan image nomor 1111. Coba saya ganti 1, 2, 3, 4.
Saya akan run aja segini banyak, nggak usah run lagi semua karena kita udah dapat modelnya. Saya akan run dengan image index 1, 2, 3, 4. Kita pengen tahu itu gambar apa gitu ya. Kita akan run segini aja. Run cell. Kayaknya run cell deh. Nih, kelihatan dia 8. Nih kelihatan pakai mata ini 8, dia bisa lihat ini 8. Coba kita lihat, ganti lagi ya. Nomornya kita ganti 3333. Ada 34 biji. Sekarang kita coba run. Oke, run cell. Ini 7 kelihatan. Pakai mata dia berhasil deteksi bahwa itu adalah angka 7. Jadi tekniknya seperti itu kira-kira. Oke. Jadi kita masukin model yang banyak, kemudian model buat training segala macam, terus kita tes modelnya menggunakan jadi kalau data yang banyak, datanya sebenarnya gede banget, ini datanya sekitar 70.000 gambar, di split bagi 2, 60.000 buat training, 10.000 buat testing. Dari hasil tes ternyata tingkat akurasinya sekitar 97% dari model yang kita dapat, terus dia melakukan prediksi. Oke, ini gambar apa? Dengan teknik yang sama kita bisa melakukan prediksi muka orang dan sebagainya juga bisa dilakukan pakai kayak ginian. Oke. Jadi tekniknya kira-kira kayak gini. Oke, sekarang coba kita ganti lagi ya. Nih, berhubung berhasil, kita ganti. Coba 22. Duanya ada 5. Coba kita tes gambar apakah itu? Run cell. Nggak mau dia. Out of bound 2225 biji out of bound, jadi nggak mau dia. Jadi harus 2224 biji. Ini 3 dapat 3, jadi bisa berhasil. Jadi kira-kira kayak gitulah cara mainnya. Tapi nanti coding yang benernya ya kita bikin user interface yang lebih bagusan daripada ini sih, supaya lebih enak. Software yang dipakai namanya Spider 3. Ini yang kita lihat di depan ini namanya Spider 3. Itu biasa dipakai buat coding Python. Oke. Kalau kemarin ikutan training yang Android Studio yang sama Huawei, kita tahu kita pakai Android Studio. Jadi beda. Jadi ya, banyak program-program yang bisa kita pakai buat melakukan coding. Oke. Sekarang kita akan lihat lagi coding yang lain. Ini adalah linear regression. Regresi linear, kita punya 1000 titik, oke. Ada X, ada ND, dan kita pakai random, tambahin angka random, oke. Terus kita di sini pengen ngelihat apa ya ini ya? Udah lama saya nggak ngerjain. Oh, pengen ngelihat bagaimana prosesnya dia dapetin, kan ini kan kita perlu lihat W sama B-nya ya. W sama B. W itu A, kalau saya sering kali ngomongnya AX plus B. Jadi W itu A, B itu B. Jadi bagaimana prosesnya si program dapetin A dan B-nya. Oke, coba kita run ini. Nah, ini datanya. Nah, ini jadi prosesnya sebenarnya kira-kira kayak gini sih. Oh, ini langsung dapet dia udah. Tinggal errornya dikecilin. Oke. Nah, kalau kita lihat ke atas, proses pertama kalinya, jadi pertama kita punya data random, karena kita kasih random di sini. Bentar, mana randomnya? Ini ada random uniform ini. Ini datanya kita kasih, ini datanya kasih random, oke. Tapi kelihatan ini udah kayak garis lurus dengan data random sekitarnya dia. Kemudian dia nyoba nebak. Ini nyoba nebak nih sebenarnya. AX-nya berapa? Jadi proses nyari modelnya dia nebak-nebak sih. Ini nebak pertama kali gagal, kelihatan errornya tinggi banget. Oke, dia nebak kedua kali gagal lagi, tapi udah mulai dekat. Terus ketiga kali gagal. Kalau mau lihat error di sini ya. Nih 0,003, di sini 0,0024, ini udah 0024 semua nih sekarang. Ini makin kesini 24 nya, tapi belakangnya yang perlu dilihat nih. Oke.
Oh, bukan yang 0 itu dah. Kalau mau enak lihatnya yang depan sini. 0,0 yang ini ya. Oke, 0,069. Jadi ini errornya tingkat akurasinya masih 7%. Terus yang kedua kalinya dia mulai 10%. Ini 10%. Ketiga kalinya dia mulai 10% juga. Ini mulai naik. Ini kok 10% semua sih? Ya itu 100%-nya segitu kayaknya. 100%-nya segitu rupanya. 0,98. Berarti yang tadi 00 ya. Yang paling atas berapa coba kita lihat. 0,06. Jadi yang pertama ini 60%. 60% akurat, 70% akurat. Yang kedua udah mulai bablas dari 100%, 104. Yang ini 97%, yang ini 98%, makin lama makin presisi. Jadi prosesnya ini namanya kalau di dunia statistik ini namanya regresi linier untuk dapetin A sama B-nya. Jadi proses nyarinya kira-kira kayak gini sih. Ini kebetulan di plot aja, ini di plot di sini, di plot di sebelah sini untuk ngeplot hasilnya seperti apa, gitu ya. Jadi ini buat ngelihat gambar, ini buat regresi linier kita bisa lihat prosesnya. Nah ini adalah kita prediksi nilai saham dari Tata. Tata ini perusahaan India yang jual mobil apa truk atau apa gitu ya. Coba kita cek aja. Tata India. Tuh, mobil dia. Jadi truk mobil, ini Tata Motor India, mereka jualan mobil, truk dan sebagainya. Nah, di sini kita pengen ngeliat apa harga saham dari Tata itu. Ini yang dikerjain yang tadi juga sama. Cuman yang di sini kita pakai LSTM. LSTM itu algoritma buat neural network. Cuman dia bisa nganalisa time series, kira-kira kayak gitu. Jadi LSTM ini neural networknya semua nih. Ini kayak gini neural network nih. Oke. Nah, terus di sini kita apa? Datanya ada X sama Y buat training data. Kemudian biasanya saya punya tes data juga sih. Ini ada tes data, tesnya juga bisa kita load. Oke. Ada Tata tes CSV. Berarti ada tatanya, ada CSV-nya. Coba lihat. Ini saya nyari ya. Locate Tata tes. Tuh adanya ada di TensorFlow. Oh ini dia, banyak source code. Ini saya lagi ngoprek dulu. Ini udah lama saya ngopreknya, udah tahun berapa nggak tahu. 2018 kali ngoprek. Sekarang udah lupa. More, iyalah. More Tata tes. Jadi bentuk datanya seperti ini. Kalau kita ingat tadi datanya nggak beda jauh. Di sini ada date, ada harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, ada last, close, total trade quantity, sama turnover di sini ya. Oke. Datanya 2018 nih. Oke. Sekarang kita akan coba masuk ke spidernya. Oke. Ini kita bisa lihat stock price prediction, ada Tata stock price. Coba kita run programnya. Jadi ini sama yang tadi. Cuman kalau tadi pakai VAR sama ARIMA bawaannya orange. Kalau yang ini kita pakai LSTM itu bawaannya TensorFlow. Jadi mainnya machine learningnya pakai TensorFlow. Coba kita lihat, kita run. Oke, kondisi running. 10 kali dia
Epoch ini berapa kali dia melakukan modeling. Dia akan ngeceknya 10 kali, bisa kita set di sini sih. Ini kelihatan epochnya 10 kali. Jadi dia iterasi selama 10 kali. Oke, cuman konsekuensi 10 kali lumayan. Tapi enggak juga sih, enggak terlalu lama nih. Oke, kita dapat loss-nya 0,097, makin turun loss-nya 0,035. Oke, 0,03928 Jadi errornya nih ya, bukan akurasi yang dia cek. Jadi kita lihat errornya makin ini udah makin kecil. Ini epoch keempat, errornya makin kecil. Ini naik lagi. Jadi modelnya salah dia. Oh tapi bagus tuh, 26. Tapi yang sebelumnya 23 lagi. Jadi dia nyoba-nyoba, A dan B nya dia coba-coba sih sebenarnya. Dia coba-coba mana yang paling cocok. Kalau udah cocok ya udah dapet. Oke. Jadi ini semua source code segala macam bisa diambil di internet. Ntar saya kasih lihat tempatnya lah, atau saya kasih lihat aja dulu ya. Ini masih ngitung soalnya. Bisa masuk ke sini. Alah, susah banget sih. LMS onocenter.id/pustaka. Jadi bisa masuk ke LMS onocenter.or.id/pustaka. Di sini ada data engineering. Ini Anda bisa download file OVA-nya sekaligus. Tapi kalau mau source code-nya bisa diambil juga. Ada Orange source code, ada R source code. Nah, kalau R pakai bahasa yang lain, bahasa R. Kemudian ada data engineering source code. Jadi bisa diambil source code-nya. Yang ini tadi, yang pakai Python adanya di data engineering source code. Oke. Kalau kita lihat tanggalnya 2019. Jadi sekitar 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya ngopreknya sih sebenarnya. Oke. Jadi silahkan diambil, source code-nya ada, bisa dioprek-oprek. Cuman ini tidak masukin ke ujian sama saya karena nggak berani. Nah ini adalah tata stock price-nya, ini predicted tata stock price-nya. Jadi prediksinya kayak gini, stock price-nya sendiri kayak gini sih sebenarnya. Jadi prediksinya naik, gitu. Kalau kita lihat ada errornya lumayan nih, bangsanya 60-an ya. Ini kayaknya rupi 220, bukan dolar ini. Rupi India kan rupiah mata uangnya. Ada errornya sekian, yang di daerah-daerah sini makin dekat. Oke, jadi kira-kira kayak gini. Ini adalah buat dukun ngeramal harga saham. Tapi kita beda makanya LSTM. Jadi kalau mau ngelihat cara kerjanya bisa dilihat di sini aja. LS TensorFlow nih. Oke. Jadi ada cara makainya, suka ada contoh-contohnya sih dia. Ini dia udah ngasih contoh segala macam. Bisa dilihat cara makai contohnya kayak gimana. Oke. Jadi teknik belajarnya adalah lihat contoh terus dipakai. Nggak usah ngerti semuanya, ngerti sebagian aja, tapi ngerti konsep dasarnya aja sih. Konsepnya nggak beda jauh satu sama lain sih sebenarnya. Oke, ini udah kebayang. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak sih? Jadi minggu depan ini ya, minggu depan nggak ada kuliah. Kalau ada pertanyaan silahkan pakai email. Soalnya materi udah habis sih sebenarnya. Materi udah habis. Saya udah bingung mau ngajarin apa. Materi udah habis. Paling kayak gini-ginian doang. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya pakai email. Kalau ada yang belum tahu emailnya, email saya tulis di sini. Oke, silahkan kirim email ke situ atau kirim email ke sini. Ono ITTS-ACID atau Ono Indonet-ID. Silahkan kirim email. Dan materi ujiannya itu yang orange aja yang diuji. Oke, ujiannya orange doang. Jadi mudah-mudahan Anda lulus semua. Kalau masih nilainya masih jelek, kerjain ulang sampai nilainya bagus. Gitu. Kalau bisa sih nilainya 90 semua. Oke.
Cuman kalau mau jujur terus terang, Orange itu buat kerja masih susah. Orange itu dapat konsep, cara berpikirnya aja yang dibenerin. Cuman kalau mau kerja bener, kita makainya yang ini tadi. Kalau mau kerja mainnya yang kayak ginian, pakai Python kayak gini. Ini buat kerja. Kalau Orange ya buat mainan oke lah. Tapi kalau kerja yang ini yang dipakai, konsekuensinya harusnya belajar lagi. Cuman saya nggak berani. Masih besar nggak sih Pak peluangnya Pak buat kerja di bidang ginian? Nah, ini ada tawaran sih sebenarnya. Oke. Wah, berarti masih besar ya? Bukan masih besar, besar banget karena orangnya kagak ada. Oh gitu. Iya, jadi jujur orangnya nggak ada hari ini. Dan ini teman-teman ini pakquest.id nyari orang. Jadi gayanya mereka kalau nyari orang adalah buka orang buat ini kerja praktek. Jadi PakQuest udah bilang ke saya eksplisit banget, Pak Ono punya orang nggak buat kerja praktek tempat kita dong, gitu. Udah sampai kayak gitu orang-orang, karena nggak banyak dosen-dosen di kampus-kampus segala macam yang ngajarin kayak saya gini, data science-nya kayak saya. Rata-rata teori banget. Kalau saya kan kelihatan praktek segala macam dengan segala kesalahannya kelihatan ya. Nah ini mereka nyari orang-orangnya dan nggak nemu. Kemarin juga LKPP itu lembaga buat pengadaan barang punya pemerintah, dia bilang ke saya mereka nyari 3 orang sampai hari ini nggak ketemu. Jadi pada nyari orang nggak ada yang dapat. Gitu. Jadi ilmunya ini serius. Cuman waktu kerja praktek kemungkinan sih paling dapat ini doang ya, dapat ongkos transport kali ya. Cuman usahakan waktu kerja praktek, usahakan kita bekerja semaksimal mungkin, kasih lihat performance yang terbaiknya ke perusahaan-perusahaan tadi, karena hari ini perusahaan-perusahaan itu cara rekrut orangnya bukan buka lowongan. Jadi sebagian besar perusahaan yang serius dia tidak akan buka lowongan kerja. Karena kalau dibuka lowongan kerja banyak sekali orang yang ngelamar, tapi nggak banyak orang yang punya kemampuan. Jadi capek dia urusannya kalau buka lowongan kerja. Jadi teknik yang banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan ini adalah dia buka kesempatan kerja praktek, dan kalau boleh saran Anda silahkan kerja praktek di sini. Kalau pengen kerja praktek serius silahkan kirim email ke saya, nanti saya kenalin sama orang pakisnya, nanti silahkan kerja praktek di sana. Dia tidak Portofolio yang disiap. Kenapa? Portofolio yang disiapkan itu apa Pak kalau seandainya di bidang kayak gini? Paling enggak lulus kuliah Ono aja. Dapat nilai Bukan bagus. Bukan yang Kominfo itu Pak? Hah? Bukan yang Kominfo itu, lowongan Kominfo itu bukan? Kominfo jarang yang kayak ginian. Kominfo Jarang rata-rata ya? jaringan, cloud, jaringan kalau Kominfo ya. Jarang, ini jarang banget. Dan kalau mau jujur, kalau Anda jagoan di bidang ini, gaji-gajinya tuh sekitar 20 sampai 30-an yang pemula ya. Pemulanya sekitar 20-an lah per bulan. Tapi kalau yang udah jago-jago rate-nya daerah 60-an nih sebulan. Parah. Ini duitnya parah banget asli. Tapi orangnya jarang. Jadi ilmu ini yang dipakai ya, ilmu statistik, data science. Itu Bu Tuti harusnya yang ngajarnya sih. Cuman kalau tadi ngelihat saya ngajar kan kelihatan main statistiknya kelihatan sih sebenarnya. Itu. Kalau mau serius silahkan kirim email. Tapi sarannya gini deh, kerjain tuh ujian, nilainya dibagusin, dibikin A itu nilainya, itu jadi portofolio. Nanti kalau mau ngelamar ke Pakis, kirim email ke saya, nanti saya tembusin ke Pakis langsung. Silahkan nongkrong di Pakis. Lokasinya ada di Kemang kalau nggak salah, coba lihat ya. Lokasinya dia tuh di mana ya? Oh ini mah. Ini dia. Iya, dekat banget nih. MT Haryono. MT Haryono tuh di mana ya? Di Jakarta lah. Di Kuningan. Oke. Oh, ya. Oke. Mereka nyari orang asli. Nyari orang. Banyak sih nyari orang kayak gini banyak. Ini satu. Kemarin juga ada temennya Rudex nih, siang ini mau datang nih orangnya. Rudex Tech kebetulan cyber security ya. Cuman ada sister company-nya dia namanya lupa saya. Kalau ini cyber security, cuman ada perusahaan sama kelompok mereka yang urusan data science. Nyari orang juga, nggak nemu. Gitu. Soalnya
Kalau nggak salah untuk dapetin sertifikasi di bidang ini tuh kalau nggak salah minimal buat baca materi untuk pelajari materinya itu minimal 6 bulan Pak. Di decoding namanya. Buat masuk ke deep learning karena Ya, ya, saking ya. susahnya Pak. Ya, nggak usah lah kuliah di Ono aja dapat nilai A aja udah mereka udah, oh siapa nih? Udah saya Ono, oke gitu. Jadi nggak usah ke decoding. Decoding emang bagus sih, decoding.com oke lah. Decoding.com. Iya materinya banyak banget. Kalau Ono decoding juga banyak banget kan, Pak. dia ada programming juga. Jadi decoding oke. Cuman dengan modal kuliah Ono juga bisa sih. Oh, iya Pak. Di Pak Ono juga susah sih. Cuman kalau bisa, yang saya ajarkan cuman Orange doang. Kalau bisa belajar yang Python-nya sendiri. Sama R juga nggak perlu ya? Ya R sama Orange sebenarnya nggak beda jauh sih, cuman R itu pakai teks, jadi diketik. Kalau Orange kan pakai GUI ya lebih gampang. Tapi cara berpikirnya sama lah antara R dengan Orange, nggak beda jauh sih. Gitu. Yang beda banget Python, itu beda banget. Oke. Bentar, namanya apa ya? Coba, bentar, saya lagi penasaran nih. Orangnya mau datang siang ini loh. Mau MOU dengan kita. Rudex Text data analis. Nggak ada. Rudex Text. Nama perusahaannya lupa gue. Bukan yang Rudex soalnya, ada satu lagi. Kantornya sama. Kalau ini Rudex posisinya ada di Pasar Minggu sih. Dia nyari orang juga sama. Jadi semua pada nyari orang. Tapi nggak mau abal-abal orangnya gitu. Dan gayanya selalu pakai kerja praktek dulu. Beres? Ada lagi? Gaji-gaji. Jadi waktu kerja praktek kemungkinan besar gajinya ya gaji ongkos transport kali ya. Waktu kerja praktek. Cuma nanti kalau performance kita bagus, ditarik. Udah kamu kerja sini aja, biasanya gitu cara ngomongnya. Udah kamu nggak usah cari kerja lagi yang lain, kamu di sini aja deh, gitu caranya. Jadi pintu masuknya kerjaan itu dari kerja praktek. Dan banyak mahasiswa tidak sadar bahwa kerja praktek adalah pintu masuk kerja. Dan banyak mahasiswa yang ngerjain kerja prakteknya asal-asalan. Akibatnya nggak ditarik sama perusahaan tadi. Gitu. Beres? Ada lagi pertanyaan? Mikir. Lumayan sih, bangsa 20 juta sebulan sih dapat yang kayak ginian mah. Kalau udah jago 60-an dapat, asli. Udah di atas saya. Gede banget berarti Pak. Kenapa? Oh ini dia Gede banget. Exilotech, ini dia makhluknya. Ini Exilotech. Exilotech ini turunannya Rudex, mitranya Rudex. Mereka lebih ke arah data science nih. Produknya ini data science banget sih. Oke. Kalau bisa, kalau si Pakis itu udah relatif udah stabil. Kalau ini masih baru dia, perusahaannya masih baru yang Exilo. Kalau mau enak di Exilo sih sebenarnya, karena dia masih baru banget. Jadi kita bisa ngembangin bareng mereka sih. Cuman kita harus punya ilmu kalau masuk kayak ginian. Kalau di Pakis kita modal rada dengkul masih bisa masuk Pakis karena dia udah punya produk sih. Dan mereka yang analisa data-data punya Telkomsel dan teman-temannya tuh yang analisa mereka Pakis. Gitu. Ini makhluknya ya. Saya kenal orang-orangnya sih, kenal deket tuh. Parah. Oh, kelihatan nih Rawa Bambu Raya, Kompleks Batan, Pasar Minggu. Dari KRL Pasar Minggu nggak jauh lah. Sebelah rumah saya itu Pak. Ya udah, lamar aja udah. Udah enak Belum hidupnya. belum belajar. Kalau mau gini dah. Ini ngelamarnya bisa pakai email, ntar saya email ke orang-orang Exilo ini gampang itu mah. Yang penting buat argumentasinya harus lulus kuliah saya dengan nilai bagus, itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Gampang kan? Mumpung ini orangnya, kalau mau ketemu orangnya siang ini ada nih jam 2 orangnya ada. Di kampus. Jam 2? Kamu boleh? Boleh aja saya kenalin langsung. Bisa. Oh gitu. Mereka tanda tangan MOU nih. Di kampus ya Pak? Hah?
Kampus, Kampus tapi ya? kalau susah ya pakai email juga bisa sih, gampang itu mah. Gitu. Beres ya? Yang lain ini Pak, saya orangnya posting, ada Pak. berapa sih kuliah nih? Ada 6 orang. Ya, yang lain gimana nih? Ya udah. Saran saya kerjain yang bener. Ini saya lihat ada beberapa yang belum ngerjain UTS UAS. Tolong kerjain UTS UASnya, pastikan nilai akhirnya. Jadi nanti nilai akhirnya 30% dari nilai kuis, 30% dari UTS, 40% dari UAS. Pastikan total akhirnya 90. Konsekuensinya kalau karena 40%-nya UAS, UASnya kalau bisa dibagusin supaya nilainya bagus. Nah, sesudah itu saya jamin Anda ilmunya masih kurang, jangan khawatir. Jadi kuliah sama Ono juga tetap aja nilai ilmunya kurang karena tadi udah saya kasih lihat kita ada Python dan sebagainya. Jadi tolong belajar Pythonnya karena itu yang akan nyelamatin ntar waktu kerja beneran. Pythonnya ada di kuliah ini sih, cuman saya nggak berani ngasih aja. Gitu. Beres ya? Aman ya? Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dapat kerjaan semua. Syukur-syukur bisa kerja waktu masih mahasiswa lah. Nggak usah lulus dulu, tapi kuliah tetap harus selesaiin ya. Kuliahnya tetap harus selesai, dilulusin, cuman Anda bisa kerja waktu mahasiswa, nggak masalah. Dan orang-orang di Exilo, Rudex segala macam, mereka maulah dinego. Saya kerja sambil kuliah ya, bisa. Mereka bisa dinego kayak gituan mah gampang. Tuh, beres ya? Oke. Saya tutup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup, saya leave ya. Oke, terima kasih. Makasih, Pak.